Ya, rahmatullah. Kamu ini adalah cucu. Aku sudah butuh kepadamu. Pulanglah engkau ke tanah Jawa, ya sekarang Indonesia ya, ke tanah Jawa. Dakwahkan agama ini ke tanah Jawa. Tetapi ketika kamu dakwahkan agama ini, Islam ini di tanah Jawa, itu harus seperti apa yang aku lakukan ketika mendakwahkan agama Islam ini kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sidul Magelang. Kata Simbah, tiap 100 tahun akan ada goro-goro. Ini versi Simbah. Tapi menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah itu siklus, akan terus berulang masa demi masa. Cuma orangnya yang berbeda, zamannya yang berbeda. Kali ini saya mendapatkan video dari teman saya, guru saya, Kiai saya, Kiai Ali dari arah 9, yang beliau sedang berwawancara dengan Duriah Sunan Derajat, yang isinya adalah, kalau kita bisa simpulkan, ini melatar belakangi kelahiran Nahdlatul Ulama di tahun 1926, 100 tahun yang lalu. Intinya adalah kekhawatiran para ulama, para sesepuh di Nusantara, di Jawa, dan di Indonesia hari ini. Tidak jauh bahwa kelahiran Nahdlatul Ulama ternyata adalah kekhawatiran karena penyerangan di daerah Hijaz oleh kaum Wahabi. Juga di manuskrip yang dibincangkan oleh Arah 9 dan Duriah Sunan Derajat, itu juga dari cerita Sunan Ngampel juga berkutik masalah kekhawatiran. Kalau kita bisa tarik dari cerita Sunan Derajat di abad 15, kelahiran atau sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama di 1926, di perkisaran 1920 sampai 26, ternyata kekhawatiran. Dan hari ini pun kita menyaksikan bersama, merasakan bersama, cuma mungkin agak berbeda. Kekhawatiran di zaman NU mau lahir, yaitu dengan adanya Wahabi. Dan hari ini kita tahu siapa yang menjadi kekhawatiran kita untuk merusak Islam, merongrong Islam dari dalam. Siapa dia? Tentu jawabannya Anda bisa berkomentar di bawah ini. Ayo kita langsung saksikan bagaimana perbincangan antara Arah 9 dengan Duriah Sunan Derajat. Yuk kita sama-sama saksikan. Tentang itu ya, walaupun nanti ada kesamaan, itu saya sudah menceritakan Mas. Sudah hampir 5 tahun, bahkan 6 tahun saya sudah selesai. Apa yang disampaikan oleh Mas? Ya, tapi begini, redaksinya kalau secara Jawanya ya, Jawa, tapi Jawa maupun yang begini, paling gampang. Ketika beliau diceritakan, ketika beliau itu diminta oleh Sri Prabu Brawijaya V ya, untuk menjadi Adipati Ampel Surabaya, beliau menolaknya karena beliau ini masih ingin meninggal. Kecuali abang beliau itu Ali Mukhtar, beliau menjadi musuh kerajaan ya, dengan gelar Rojo Pati Torimo. Dan beliau Ali Mukhtar ini, Ali Rahmatullah Sunan Ampel ini meminta izin kepada keluarga beliau, yaitu Pak D beliau ya, karena Brawijaya ini kan menikahi budi beliau, yaitu Dewi Dorowati. Meminta izin ingin memperdalam ilmu agama dulu. Nah, setelah dia minta izin ingin memperdalam ilmu agama yang tujuan ke Madinah,
itu diizinkan oleh ini Pak Hidayat dan ayah beliau Ibrahim Asmaul Maudi pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita berangkatlah beliau ya lewat Al-Saya terus sampai ke Madinah, dan di Madinah ini beliau mondok pesantren di depan paman beliau sendiri, yaitu adik bapak beliau yang bernama Maulana Ahmad Al-Madani. Ini Sunan Ampel Surabaya, tetapi pada waktu itu belum namanya Sunan Ampel, masih Ali Rahmatullah. Nah, setelah beliau di sana sudah sekitar selama 8 bulan dititipkan manuskrip itu, beliau ini suatu waktu minta izin kepada paman beliau itu Syekh Maulana Ahmad untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau berziarah di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, di sini beliau mendapat suatu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, diperkenalkan untuk bisa berjumpa secara terjaga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terjaga, tapi ini wilayah manusia soleh ya, tidak bisa disamakan dengan kita. Nah, di situ baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali Rahmatullah begini, redaksi Jawanya ya, nah, tapi tidak sesuai dengan manuskrip bahasanya, cuma saya ngokokan. Ya Ali Rahmatullah, Sirawi itu, aku istri itu malik Sirawi, kalau dulu di tanah Jawa, dakwah ini aku besar di tanah Jawa, koyot ini aku di dakwah ini malik ini kata Rasulullah SAW. Terus kata Rasulullah ini kata Rasulullah. Terus beliau bagi Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kawanan ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini orang yang sukses tanah, namun bisa sukses. Kurang lebih baik bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, kamu ini adalah cucu. Aku sudah butuh kepadamu. Pulanglah engkau ke tanah Jawa, ya sekarang Indonesia ya, ke tanah Jawa. Dakwahkan agama ini ke tanah Jawa. Tetapi ketika kamu mendakwahkan agama ini, Islam ini di tanah Jawa, itu harus seperti apa yang aku lakukan ketika mendakwahkan agama Islam ini kepada para sahabat. Ini berarti harus menggunakan cara yang arif dan bijaksana. Dan metode ini nanti banyak akan kita. Dan terus beliau mengatakan lagi, ya Rasulullah, bawalah ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa. Karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak bisa berdiri tegak di tanah Arab, tetapi hanya bisa berdiri tegak di tanah Jawa. Itu kurang lebihnya seperti itu. Itu para pemirsa yang membuat saya tadi berdiri Bu Roma. Kenapa? Karena walaupun secara redaksional tidak persis, tetapi secara substansi sangat persis. Artinya kalau tadi Kiai As'ad itu mengatakan bermimpi, ini kan bertemu langsung terjaga. Tapi substansinya adalah bahwa Ali Rahmatullah atau kemudian dikenal dengan Sunan Ampel ini diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa, kurang lebih seperti itu, sebagaimana Kanjeng Nabi dulu berdakwah. Nah, kalau tadi Kasat mengatakan bahasa istilahnya Indonesia, di teks manuskrip tertulis tanah Jawa. Itulah sekali lagi ini fakta sejarah yang tertulis pada manuskrip yang abad berapa ini? 15. Abad 15. Masya Allah, luar biasa ya. Dan saya jadi yang memiliki manuskrip ini ya. Dari mana ini? Saya pengen tahu sumber manuskrip yang menceritakan barusan ini. Ini yang membuat adalah kakek buyut saya dari para itu. Pada akhirnya ada di siapa manuskrip itu? Pada sekitar tahun 1900-an itu ada di siapa? Mbak Buyut sama saya Muhammad Isa. Kiai Muhammad Isa Buyut Kiai. Iya. Maka dari sini para pemirsa sekalian ya, kalau saya coba elaborasi ya secara kronologis gitu, terjadi pertemuan, perdebatan para kiai untuk mendirikan sebuah jamiah, tapi akhirnya tidak selesai. Lalu ada seorang kiai sepuh ya, atau kiai juga ya, yang membawa kitab tua bertulis dari kertas kayu yang tebal, isinya tadi kan sama apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad dengan apa yang kiai baca di manuskrip. Maka sangat memungkinkan menurut hemat saya pada saat pertemuan 1923 itu adalah
mbahnya Kiai. Oke, kemungkinan ya. Karena Bisa jadi ya. analisa saya gini, konsekuensi logis kan gini. Pada masa itu kan nggak ada percetakan, tidak ada fotokopi, dan manuskrip bisa saja hanya ada satu kan. Ya, betul. Artinya yang ditulis pada abad 15 atau mungkin setelahnya yang dimiliki secara turun-temurun yang kemudian pada saat itu ada pada Mbah Kiai Muhammad Isa. Maka siapa lagi yang membawa ke pertemuan itu kalau bukan Mbah Kiai Muhammad Isa? Ini saya berbicara secara kronologis data ya. Silahkan diberikan masukan kalau memang ada pembanding yang lain. Tapi secara kronologis dan secara analisis data, saya malah meyakinkan. Kamu merinding lah ya. Bisa ketemu ya. Ya ini mohon maaf kalau saya kebawa emosi. Karena saya mencari informasi ini sejak saya menulis buku tentang sejarah NU judulnya Manakah Al-Suhabi, kisah Syarah Alim menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama. Dari 2014 buku saya diterbitkan sampai akhirnya ada sekitar 10 tahun saya bisa mendapatkan kisah ini, dan saya sudah bertanya kepada semua kiai akan membuat saya merinding gitu ya. Sekali lagi saya tegaskan, dari analisis data saya bukan pengakuan beliau, sangat memungkinkan tokoh atau kiai yang terlibat pertemuan pada 1923 adalah Kiai Muhammad Isa yang merupakan leluhur dari Kiai Salim. Sedikit saya tambahkan dari penyampaian Kiai As'ad, setelah Kiai itu membuka kitab itu dan ada pesan sebagaimana disampaikan tadi, kiai-kiai kemudian sama, ya Allah Kiai, kalau begitu tugas menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kewajiban kita dari Rasulullah. Ya iya kalau dan dari sini kemudian ada penugasan untuk melakukan istikharah di 9 Wali Songo dan di Mekah Madinah. Saya potong kisah ini sampai ke sini. Ini akhirnya menjadi cikal bakal atau mungkin embrio ya berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berangkat juga dari usulan Ki Wahab 1924 pertengahan. 1924 pertengahan juga Ki As'ad Samsul Arifin sebagai penyampai informasi yang saya katakan tadi itu ditugaskan mengantarkan tongkat kepada Kiai Syekh Syari. Kemudian 1924 akhir beliau ditugaskan lagi untuk mengantarkan tasbih ke Kiai Syekh Syari. 1925 Syahrul wafat, 1926 NU berdiri. Saya pikir tidak berlebihan kalau kita mewaspadai, kita khawatir kondisi hari ini yang banyak sejarah dibelokkan, makam dipalsukan, dan semua hal yang sangat mengganggu kebangsaan kita, keberagamaan kita untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau orang dulu mengatakan harus eling lan waspada. Demikian dari kami, salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.